Baik, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hada ila yaumin nahbah. Sadati wa sayyidati anisati ashabi wa zumalai wa banati, dan seluruh sahabat-sahabati, subscriber dimanapun kalian berada. Alhamdulillah, kali ini saya ditakdirkan oleh Allah kita bisa berjumpa kembali di channel YouTube Aries Raden Opo-Opo. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya ditemanin, kebetulan di sana ada sahabat Iwan sebagai owner dari Simple One, kaos yang saya pakai ini ya. Jadi bagi sahabat-sahabat yang masih penasaran dan masih belum belanja, silakan datang langsung di toko Simple One ya. SOS ya. Alamatnya bisa sahabat-sahabat dicek untuk di daerah Kota Probolinggo ataupun di daerah Praksan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang titik-titik di mana keberadaan jin berada di dalam tubuh manusia. Pertama adalah sahabat-sahabat itu ada di ubun-ubun ya. Kebanyakan kalau orang peruqyah itu, kenapa yang dipegang ubun-ubunnya? Karena di sanalah sarangnya jin, ataupun baik jin muslim ataupun jin kafir itu bisa dideteksi sahabat-sahabat ya. Jadi biasanya peruqyah itu memegang ubun-ubunnya di sini, biasanya di ubun-ubun. Lalu kemudian itu titik yang pertama. Titik yang kedua adalah di bagian leher sahabat-sahabat, di bagian ini loh, tulang leher belakang, biasanya di sini sahabat-sahabat. Nah, di situ. Di situ keberadaan jin bersarang. Terus yang ketiga itu ada di pundak. Ini ada di nonsewu sahabat-sahabat. Kalau orang kurus seperti saya ini ada di bahu ini kan ada bolongnya dua ini. Ya, apa namanya saya tidak tahu lah. Ya, biasanya peruqyah itu memegang kedua pundak ini. Kita pegang lalu kemudian kita bacakan ayat-ayat ruqyah. Yang keempat, keberadaan juga ada di sini sahabat-sahabat. Ya, di atasnya, ya di dada lah. Jadi bisa dipegang seperti itu di dada ini kalau meruqyah ya. Kalau semisal laki-laki, kalau perempuan cukup dari belakang saja, jadi ini sudah bisa. Kemudian yang kelima adalah di perut, di bagian perut, utamanya di perut di sebelah kanan bisa, atau sebelah kiri juga bisa. Intinya kita di lambung inilah posnya ya. Jadi biasanya peruqyah itu dengan menunjuk kalimat tauhid, biasanya pasien yang terdeteksi dengan adanya jin di dalam tubuhnya nanti akan bereaksi dengan kita pakai telunjuk seperti ini. Jadi kelima titik ini yang biasanya ditempatin atau masuknya jin ataupun bersarangnya jin. Dan ada juga yang keenam di kedua lutut ini sahabat-sahabat, depannya jin. Jadi kedua lutut ini kita juga bisa meruqyahnya. Kalau saya membaca dari berbagai keterangan yang ada, berbagai ulama yang berpendapat, keenam titik inilah yang dijadikan tempat bersarangnya jin, insya Allah seperti itu. Jadi kedua lutut terakhir ya. Dan bisa juga kalau meruqyah dari jarak jauh, begitu juga bisa. Jadi jangan terlalu jauh, jangan terlalu dekat. Cuman kalau terlalu jauh nanti takutnya langsung pingsan. Usahakan ada yang mendampingi. Kalau semisal istrinya yang terdeteksi kena sihir ataupun kerasukan atau apa, usahakan suaminya ya. Dan sebenarnya banyak cara sahabat-sahabat untuk meruqyah. Setidaknya kita ataupun sahabat-sahabat di rumah yang ingin belajar meruqyah, utamanya ruqyah mandiri, silahkan sahabat-sahabati terlebih dahulu mengenal di mana tempat-tempat ataupun titik-titik keberadaan jin ataupun buhul itu berada. Lalu kemudian apa saja bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran yang harus dibacakan kepada orang tersebut yang terkena, yang terindikasi terkena adanya jin ataupun sihir itu. Pertama adalah silakan baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, A'udzu bikalimatillahi tammah. Itu dibaca sebanyak 7 kali. Kemudian yang kedua, kita usahakan baca A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Itu dibaca sebanyak 7 kali. Yang ketiga, baca A'udzubillahil azim wa biwajhillahil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Itu dibaca sebanyak 7 kali. Kemudian kita baca suratul Fatihah ila akhirih, itu sebanyak 7 kali. Kemudian kita baca surat Al-Ikhlas juga sebanyak 7 kali.
Kemudian kita baca surat Al-Falaq sebanyak 7 kali. Kemudian dilanjut dengan surat An-Nas kita baca sebanyak 7 kali. Dan kemudian bacalah surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 juga bisa. Al-Baqarah ayat kursi juga bisa. Akhir dari surat Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw yuhasibukum billah wa yaghfiru liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha'u ila akhirih juga bisa sampai akhirih. Kemudian silahkan sambil tunjuk titik-titik tempat tersebut. Lalu kemudian kita pegang di mana sih letak keberadaan itu. Kalau misal di ubun-ubun kita pegang ubun-ubunnya, lalu kemudian bacakan ayat-ayat itu. Nanti biasanya itu ada gerakan-gerakan, ataupun kalau misal ada hal-hal yang pingin muntah ataupun pingin ya bersendawa ataupun ya macam-macam reaksinya, nanti tergantung dari sejauh mana jin itu menguasai di tubuhnya pasien ataupun orang tersebut. Pak, insya Allah seperti itu. Kita sambil lalu memegangnya, katakanlah ini ubun-ubun, kita bacakan seperti itu. Kita kalau sudah selesai kita bacakan ayat-ayat ruqyah, kita keluarkan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar juga bisa. Itu bacakan sebanyak 7 kali. Ataupun bisa dibacakan juga ukhruj min adwallah, ukhruj min adwallah, jadi keluarlah kamu musuh Allah. Itu juga dibaca sebanyak 7 kali. Pak, insya Allah seperti itu sahabat-sahabat. Mudah-mudahan sedikit ini setidaknya kita mengetahui di mana sih letak-letak keberadaan jin atau buhul-buhul sihir atau tempat-tempat bersarangnya jin di dalam tubuh kita, ya. Baik itu kering kesurupan ataupun orang yang terkena sihir ataupun yang lain, yang mana indikasinya itu ada keberadaan makhluk Allah di dalam tubuh kita. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat, utamanya bagi peruqyah pemula. Ini hanya sebagai gambaran sesaat, gambaran saja, tidak boleh dijadikan patokan juga. Nanti harus belajar lagi. Setidaknya sahabat-sahabat sudah mengerti di mana sih letak-letaknya, ya. Dan saran saya terakhir dalam untuk menutup video ini, silahkan sahabat-sahabati harus punya guru. Setidaknya nanti kalau sahabat-sahabati ada yang keliru, jadi gurunya tersebutlah yang mendampinginya, yang membenarkannya, ya. Kalau tidak ada guru, maka gurunya nanti insya Allah setan. Makanya hal seperti ini tidak langsung kita praktekkan, namun kita belajar dulu, ya. Kita pelajari dulu ayat-ayat itu, ya, apa yang pas untuk ya seperti itu. Jadi banyak hal yang harus kita pelajari. Dan setidaknya ini menjadi acuan setidaknya bagi pemula untuk meruqyah, utamanya bisa meruqyah diri kita sendiri. Namanya ruqyah mandiri. Mungkin itu dulu perjumpaan kita kali ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Aku qauli hada. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Lanjut.